wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Siregar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK UIN Sumatera Utara, Medan. Nomor peserta 120824000708, NIM 0314237290. Di sini saya akan menampilkan video uji kinerja, yang mana video uji kinerja ini saya laksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu di sekolah UPTD SDN 010093 Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun tema yang saya ambil pada video UKIN kali ini adalah dengan tema surat ad-duha. Demikian video pengenalan diri saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, hendaklah kita berdoa agar kiranya kita memperoleh keberkahan dalam pembelajaran ini. Kepada tuan kelas, Anggana dipersilakan. Doa dimulai.
pelajaran pada pagi hari ini, coba dulu nak dilihat dulu nak mejanya, kursinya, apakah masih ada merek, mau dulu diluruskan. Perhatikan semua mejanya nak, kursinya kalau masih merek, belum lurus, diluruskan. Sudah. Kemudian kalau misalkan ada sampah, segera dibuang nak. Kemudian di sini Bapak ingin bertanya, nak, ada pada pagi hari ini yang nggak datang? Ada. Berapa orang yang nggak datang pada pagi hari ini? 3 Pak. 3 orang. Siapa yang nggak datang hari ini, nak? Bapak harapkan ditingkatkan terus kehadirannya. Karena alangkah baiknya seorang murid itu hadir terus di sekolah kecuali dalam keadaan sakit atau izin. Kemudian di sini Bapak ingin bertanya, nah, sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran kemarin kan udah ada kita pelajari kan? Iya, pelajaran mengenai apa kemarin? Iya, Asmaul Husna. Nah, jadi ini Bapak minta tolong dulu nak kepada beberapa anak-anak Bapak untuk kiranya memberikan penjelasan sedikit nak. Kita mulai dulu dari Sipa dulu nak. Apa pelajaran kemarin jadi Sipa? Artinya? Iya, asomat artinya mah dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Bapak mintakan dulu ke Angga. Coba bilang kena. Iya, Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Jadi kemarin itu pelajaran kita mengenai Asmaul Husna ada 4. Kemudian yang masuk yang ketiga Bapak mintakan dulu sama si Faizal. Iya, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir Bapak mintakan pada coba lu tahu Mina. Iya, Al-Baqi artinya maha Allah maha kekal. Jadi ini pelajaran kita yang kemarin mengenai Asmaul Husna. Jadi Bapak harapkan pelajaran-pelajaran yang udah lewat, yang udah kita lalui, itu jangan pula dilupakan. Hendaknya diulang kembali karena ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang. Pelajaran yang sudah lewat maka hendaklah dibaca kembali. Kemudian jangan pula dilupakan karena insya Allah nanti pelajaran-pelajaran tersebut akan diujikan sewaktu ujian. Kemudian di sini Bapak ingin memberikan motivasi semangat dulu nak. Menuntut ilmu itu bagi setiap muslim hukumnya wajib. Makanya hendaknya kalian sebagai umat muslim, terutama generasi sekarang, hendaklah perbanyak belajar, rajin belajar, tekun belajar. Karena yakin anak segala sesuatu dan cita-cita yang ingin kalian capai akan lebih mudah untuk digapai kalau dengan belajar dan menuntut ilmu. Jadilah orang yang semangat menuntut ilmu. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmu fardhatun ila kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim dan muslimat. Kalau kalian sudah nanti malas, maka agak sulit untuk mencapai cita-cita, ya kan? Maka dari sekarang tanamkan jiwa semangat untuk belajar. Yakinlah kalian menjadi orang sukses, berhasil dengan usaha dan kerja keras yang gigih, kuat, tekun. Kayak mana caranya? Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu atau belajar. Oke, di sini Bapak mau bertanya juga nih. Di sini Bapak ingin bertanya, pertanyaannya kira-kira begini nak. Mengapa kita perlu untuk belajar? Tentunya ada mungkin ingin menjadi orang pintar,
Ada yang namanya ingin mencapai cita-cita. Nah, itu sekedar tadi nak motivasi semangat dari Bapak. Kemudian di sini kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu mengenai surat Ad-Duha. Bapak yakin udah selalu mendengar surat Ad-Duha ini kan? Di pelajaran kita. Kemudian kalau kita pergi misalkan ke masjid untuk sholat, pasti yakin selalu kan kadang-kadang imam karena membacakan surat Ad-Duha ya kan? Nah, jadi sebelum kita masuk lagi ke pembahasan surat Ad-Duha ini, Bapak ingin bertanya, kira-kira apa anak dan alasan kenapa kita perlu menghafal surat Ad-Duha? Coba lu siapa berani kira-kira? Nah, Naila. Untuk menambah hafalan, Pak. Oke, bisa untuk menambah hafalan. Kemudian siapa lagi kira-kira yang berani? Agar mendapatkan pahala. Jadi ada beberapa hal yang hendaknya tentunya kita tahu kenapa sih dihafal itu surat Ad-Duha. Yang pertama untuk mendapatkan pahala, kemudian untuk menambah hafalan surat-surat Ad-Duha, kemudian untuk yang namanya meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran surat Ad-Duha. Oke, coba sekarang perhatikan. Surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 di dalam susunan Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Jadi berarti surat Ad-Duha ini merupakan surat yang ke-93. Masing-masing surat punya penomorannya. Ada misalkan nomor 94, 95. Jadi surat Ad-Duha ini ke-93 dan terdiri dari 11 ayat. Ad-Duha artinya waktu pagi. Kemudian coba perhatikan, surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan ke dalam golongan surat Makkiyah. Jadi kalau ini masuk Makkiyah. Pertanyaannya, kemarin ada juga pelajaran kita mengenai Madaniyah. Kalau ini kan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi kalau dia Madaniyah apa kira-kira? Nah, coba lu jawab rame-rame dulu. Madaniyah. Bapak mau dulu jawabnya rame-rame dulu, coba jangan sendiri-sendiri. Apa kira-kira Madaniyah itu? Surat yang diturunkan. Jadi kalau surat yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan Makkiyah. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah, maka dia disebut dengan Madaniyah. Sampai sini jelas? Ingat ya, jangan kebalik. Kalau Makkiyah diturunkan di kota Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Oke. Sekarang perhatikan selanjutnya. Udah? Dalam Islam dijelaskan pula bahwa surat Ad-Duha diturunkan pada saat terhentinya wahyu, sehingga Rasulullah bersedih. Jadi pada saat itu wahyu itu berhenti. Disitulah Rasulullah bersedih. Begitu besar keinginan beliau menerima wahyu itu, hingga Nabi Muhammad pergi berkali-kali ke Gua Hiro dengan harapan dapat menerima wahyu. Kemudian sangat disayangkan ketika Nabi menunggu wahyu, di saat itu pula lah wahyu tidak turun juga. Kemudian pada saat kondisi Nabi bersedih, datanglah peristiwa yang tidak terduga, yaitu orang-orang musyrik atau kafir Quraisy mengolok-olok Nabi. Mengolok-olok itu tahu artinya? Mengejek. Jadi kaum kafir Quraisy ini mengejek. Karena pada saat itu Nabi Muhammad tidak juga dapat wahyu dari Allah. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, jangan-jangan Tuhanku ya Muhammad sudah meninggalkan engkau. Pada saat itulah kemudian turunlah surat Ad-Duha.
setelah kaum kafir Quraisy atau orang-orang musyrik mengolok-olok Nabi. Tidak lama setelah itu turunlah pula surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini bisa dibilang sebagai wujud kecintaan Allah kepada Nabi. Di sinilah menunjukkan bahwa Allah itu tidaklah pula meninggalkan Nabi Muhammad sesuai dengan ejaan Nabi Muhammad. Sesuai dengan ejaan orang musyrik. Nah, coba sekarang perhatikan nak. Di sini ada surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha ini Bapak ingin kita baca dulu sama-sama. Kita mulai nak ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba perhatikan nak. Kalau tadi kita sudah membaca surat Ad-Duha, sekarang coba lihat ke depan. Di sini ada terjemahan atau arti dari surat Ad-Duha. Artinya ada 11. Yang pertama, coba perhatikan. Demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggala. Yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi ketika sudah jam 12 malam sudah mulai terasa sunyi. Yang ketiga, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ini sesuai dengan yang kita pelajari tadi barusan. Di saat itu kaum kafir Quraisy mengolok-olok atau mengejek Nabi. Kenapa mengejek? Karena wahyu tidak turun-turun. Yang keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Yang kelima, yang keenam, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungi? Makanya kalau udah ada anak yatim, lindungi, dijaga, kemudian hendaknya dikasihi, ditolong di saat susah. Kemudian coba perhatikan yang selanjutnya di arti yang ketujuh. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Itulah di saat itu Nabi Muhammad menunggu wahyu tapi nggak turun-turun. Kemudian memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Itulah diberi petunjuk oleh Allah berupa surat Ad-Duha. Yang kedelapan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Yang kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Kadang-kadang suka-suka hati menerima anak yatim. Adalah kadang-kadang layas, ada kadang-kadang merasa seolah-olah anak yatim terus dan padahal enggak kan? Seharusnya anak yatim itu harusnya dikasihi, disayangi, dirangkul. Bukannya kadang malah diejek, ya kan? Iya. Kemudian yang ke
10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ketika ada orang yang datang ke rumahmu meminta-minta, maka berilah bantuan sesuai dengan keadaan yang kau miliki. Misalkan kau punya uang 10.000, bisa kau sisihkan entah 5.000, ya kan? Atau kau misalkan punya uang 5.000, kalau ada nanti orang yang datang ke rumahmu, bisa kau sisihkan, ya paling tidak kau kasih entah 2.000, ya kan? Itu namanya memberikan bantuan atau saling berbagi. Kemudian yang terakhir, yang ke-11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah ini sangat menyukai orang-orang yang bersyukur. Orang yang selalu bersyukur selalu membawa ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Kadang-kadang banyak orang yang kadang sudah memiliki, maaf cakapnya, harta yang berkecukupan, tapi merasa tetap kurang. Contoh misalkan ada orang yang sudah punya kereta, keretanya cantik tapi masih kurang, pingin dia beli mobil. Ada orang yang sudah punya mobil, sudah punya uang banyak, masih juga merasa kekurangan atau kurang bersyukur. Kepingin pula lah dia beli helikopter. Yang namanya manusia selalu ada yang namanya rasa kurang bersyukur, atau selalu merasa kurang cukup dan kurang cukup. Itulah yang namanya sifat manusia. Jadi gimana caranya mengatasinya? Hendaklah selalu menanamkan jiwa bersyukur di dalam hati. Kemudian perhatikan lagi ke depan. Di sini ada pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Jadi ada 6 pesan pokok. Yang pertama, pesan pokoknya adalah bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi sewaktu tidak turun wahyu. Di sini dijelaskan bahwa Nabi itu nggak ditinggalkan oleh Allah. Meskipun saat itu kaum kafir Quraisy sudah mengolok-olok atau mengejek Nabi. Yang kedua, bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Nah, inilah tadi mereka mengejek karena nggak turun wahyu. Jangan-jangan engkau yang Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami. Jadi dijanjikan Allah akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Makanya kalau ada anak yatim, jangan kau ejek, jangan kau hina, jangan kau perlakukan sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu artinya nak suka-suka hati. Jangan seperti itu, paham ya? Oke, masuk yang kelima. Larangan menghardi orang yang meminta-minta. Menghardi ini maksudnya bisa dibilang pertama mengejek, bahkan yang paling kasarnya sampai mengusir orang yang meminta. Jangan lakukan itu, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetap juga ada poin bersyukur. Jadi kata-kata bersyukur ini hendaklah selalu kita tanamkan dalam hati. Bersyukur selalu harus kita pupuk, kita tanamkan di dalam jiwa dan hati. Maka untuk itu hendaklah kalian tanamkan yang namanya sikap bersyukur. Udah, coba sekarang perhatikan. Di sini ada hikmah surat Ad-Duha. Ada 4 hikmah surat Ad-Duha. Bapak di sini mau satu-satu dulu membacakan beberapa perwakilan orang. Yang pertama Bapak mintakan dulu sama si Naila. Coba Naila. 1. Bergaulah dengan anak yatim seperti bergaul dengan teman lain. Bergaulah dengan anak yatim seperti kan bergaul dengan teman yang lainnya. Jadi ini maksudnya begini, nah.
namanya bergaul, jangan pilih-pilih. Jangan pula mentang-mentang ada kawan yang memang yatim, gak mau dikawani, maunya berkawan sama orang kaya, jangan. Makanya kalau berteman itu gak usah milih-milih kawan. Tapi ingat, pilih juga kawan yang punya perbuatan yang baik. Kalau kira-kira perbuatan tidak baik, kadang selalu mengajak untuk berbuat tidak baik. Contoh misalnya mengajak mencopet, jangan pula kau mau lagi berteman sama dia. Cari kawan yang lain, begitu banyak kawan yang lainnya kena. Karena kadang-kadang berteman ini dapat mempengaruhi sifat seseorang. Kalau kau berteman dengan orang yang jualan parfum, yakinlah kau akan wangi, iya kan? Iya, udah jelas itu. Kawan kau sama orang yang punya parfum, datang kau sekali, disemprotkan sama wangi. Kalau kau berteman sama yang suka mencopet, bakalan ada kemungkinan suatu saat kau akan diajaknya untuk makanya bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, Bapak mintakan sama Angga. Baca dulu Angga. Meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Di sini ada poin meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Tapi ini dalam artian begini nak ya. Maksud dari hikmahnya itu begini. Meminta-minta itu dalam keadaan posisi badannya sehat, masih muda, tenaga masih kuat, tapi malas bekerja. Begini-gini yang nggak bagus. Makanya ketika kamu masih sehat, kuat, hendaklah kamu jangan pula meminta. Yang ketiga, baca dulu Atifa. Yang ketiga Atifa, bacanya Atifa. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Ini biasanya sudah dilakukan apa belum di sekolah ini? Udah kan? Setiap Jumat pagi SD 93 Serawang mempunyai program melaksanakan sholat duha. Berarti ini sudah termasuk kita kerjakan atau jalankan. Maknanya di pagi hari memohon rezeki setelah sholat duha. Sholat duha itu di waktu kita melaksanakan hari Jumat itu melancarkan rezeki. Makanya sering-seringlah melaksanakan sholat duha. Yang keempat, Bapak mintakan kepada Tomina yang keempat. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah sebab setiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tidak terhingga. Iya, di sini tetap juga ada poin bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena sebagai rasa Allah memberikan anugerah kepada kita. Terkadang banyak yang namanya rezeki atau nikmat yang tidak terhingga atau tidak terduga. Ini contoh. Pada siang harinya datanglah saudaramu, bisa datang dari Kota Pinang, main-main ke rumahmu. Begitu dia pulang jam-jam 7 malam, diberikannya langkah uang untuk uang jajan, misalkan 50.000. Berarti kan itu salah satu rezeki nggak terduga kan? Datang saudara, kadang-kadang kan kita dikasih duit kan? Nah itu anak termasuk ke dalam contoh rezeki yang tidak terduga. Oke, sampai sini lah yang namanya hikmah surat Ad-Duha. Kemudian setelah ini Bapak ingin membuat sebuah proyek. Proyek ini mengenai proyek berbasis PJBL. Adapun proyek yang Bapak buat adalah ini kan surat Ad-Duha. Bapak yakin semua udah hafal kan? Di surat Ad-Duha ini ada 11 ayat. Jadi nanti Bapak mau satu-satu dulu perwakilan ke depan maju, kemudian dibacakan atau dilafalkan ayatnya. Setelah itu artikan. Bapak mulai dulu dari si Tommy. Jadi ini merupakan salah satu
project atau PJBL dari pelajaran surat kedua kita. Bapak singgung dulu sedikit mengenai PJBL. Jadi PJBL ini merupakan sebuah pembelajaran project. Projectnya apa? Inilah dia nak surat kedua. Jadi Bapak mintakan sama si Tommy dulu nak maju nak ke depan. Kepada Tommy nak silakan nak. Perhatikan semua ya. Dah. Iya, boleh silakan duduk. Kemudian yang kedua, Bapak mintakan dulu Sipa. Coba maju Sipa. Iya, dan demi malam apabila telah sunyi. Yang ketiga, Bapak mintakan kepada Jian. Iya, Tuhanmu tidaklah meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Yang keempat, Bapak mintakan dulu kepada si Angga. Coba dulu Angga. Iya, lebih baik daripada permulaan. Yang kelima, Bapak mintakan surat ayat yang kelima kepada Faizal. Iya, sehingga terus. Yang keenam, Bapak mintakan sama Amel dulu nak, maju nak Amel nak. Iya. Yang ketujuh Bapak mintakan kepada Atifah. Iya. Masuk yang kedelapan Naila. Iya, lalu dia memberikan kecukupan. Yang kesembilan, coba dulu maju Lutfi. Iya, terhadap anak yatim janganlah sewenang-wenang. Yang ke-10 Bapak mintakan kepada coba dulu Wirda. Iya. Masuk yang ke-11. Yang ke-11 Bapak mintakan kepada Rian. Iya. Jadilah alhamdulillah telah 11 orang yang maju perwakilan dari kalian semua. Yang mana teman-temanmu ini membacakan dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-11 beserta dengan artinya. Jadi Bapak mohonkan dulu coba dulu sekarang yang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maju dulu ke depan. Biar bisa diperhatikan sama teman-teman yang lainnya. Nanti satu-satu nanti berurut membacakannya. Ini sudah coba sekarang perhatikan semua nak. Jadi di depan ini sudah Bapak tampilkan ada 11 perwakilan kawan kalian. Yang mana tadi di awal sudah satu-satu maju ke depan. Sekarang Bapak buat semua maju ke depan. Tapi ini kita buat nanti berurutan.
Ini contoh misalkan mulai dari si Tommy. Si Tommy nanti membacakan atau melafalkan suratnya, kemudian mengartikannya. Setelah siap, nanti langsung Sipa ya. Paham kan? Paham. Oke, kita mulai dari Tommy. Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pernah membencimu. Lalu akhirat khairul minal ula. Kalau saupa yu'ti rabbuka fatarda. Sungguh kelak Tuhan pastikan kepadamu sehingga puas. Alam ini tidak kayak mau bahwa dia mendapatkan sebagai yang awalnya ada yang pada dia sebagai seorang muslim lalu memberikan petunjuk. Iya, Oh, terus. dia karena dia memberi dia sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ambil lagi mempalata harfa artinya terhadap orang yang sebenarnya. Ya ambil sehari kata-kata dan terhadap orang yang ternyata jangan memandangnya. Amma binikmat rabbika fahris terhadap kekuatan hendaklah kau bersyukur. Iya, jadi coba perhatikan nak. Kawan-kawan di depan sudah menampilkan bacaan surat Ad-Duha secara keseluruhan. Mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-11. Kasih dulu nak aplaus atau tepuk tangan. Oke, sekarang dipersilakan duduk kembali. Oke, sekarang perhatikan dulu semua nak. Kelas 6B. Saya Pak. Masih tetap semangat kan? Masih. Oke, jadi di sini Bapak telah membuat beberapa kelompok. Coba sekarang perhatikan di meja masing-masing. Di sini ada 4 kelompok Bapak buat. Kelompoknya ini Bapak ambil dari nama-nama khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Khalifah itu artinya pemimpin. Mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini ada 4 khalifah. Kenapa kok bisa ada khalifah ini? Karena setelah Nabi Muhammad meninggal. Inilah alasan mengapa Bapak buat 4 khalifah berbentuk kelompok ini nak. Sudah? Kemudian di sini Bapak akan membuat sebuah proyek yang kedua. Proyek yang kedua ini adalah di sini Bapak akan memberikan sama kalian sebuah fotokopi kaligrafi Ad-Duha. Tugas kalian adalah mewarnainya. Warnai secantik-cantiknya, buat serapi-rapinya, jangan sampai kotor. Sampai sini paham? Oke, bagikan mana ya? Udah? Coba sekarang perhatikan masing-masing. Di depan kalian sudah ada kaligrafi surat Ad-Duha. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, tugaskan adalah mewarnainya secara baik, rapi, dan buat seindah mungkin. Oke, bisa dimulai kan?
Sudah siap semua dikerjakan? Nah, karena berguru sudah siap, maka di sini Bapak akan memberikan penilaian. Alhamdulillah telah selesai kalian kerjakan. Dan ini merupakan salah satu proyek dari surat A2 kita. Ini besok Bapak berikan ayah. Hari ini akan Bapak nilai. Jadi alhamdulillah telah selesailah pelajaran kita mengenai surat A2 pada pagi hari ini. Kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan pula sedikit kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari pelajaran surat A2. Yang pertama yaitu hendaklah tanamkan di dalam hati rasa bersyukur. Ketika rasa syukur itu engkau tanamkan dan pupuk dalam hati, yakinlah dirimu akan memperoleh yang namanya ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Perbanyak bersyukur, perbanyak berzikir, perbanyaklah mengingat Allah. Itu yang pertama nak. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu menyayangi, merangkul anak yatim. Itu yang kedua. Kalau ada kawanmu yang susah, apalagi dia anak yatim, maka hendaklah kamu bantu, rangkul dia. Ketika dia susah, bantu. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu yang namanya membaca surat Ad-Duha, apalagi melaksanakan yang namanya sholat duha, itu melancarkan rezeki. Mari kita budayakan sholat duha. Perbanyaklah sering-sering melaksanakan sholat duha, yakinlah rezeki akan bertambah. Ketika engkau melaksanakan sholat duha, maka yakinlah rezekimu bertambah. Ketika engkau selalu membaca surat duha, maka yakinlah pengetahuanmu bertambah, ilmumu bertambah, dan akan menambah yang namanya ketenangan jiwa. Karena di dalam surat A2 ini ada menerangkan yang namanya bersyukur. Jadi demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.